Kemudian kalau dikatakan politik, ya itu politik. Oke. Yang sering dikatakan itu adalah politik langit. Oke. Ya. Politik langit. Politik langit. Luar biasa. Ya, politik langit. Politik. Kita bergerak dalam kebenaran, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran hakiki gitu. Kebenaran yang transendental. Ya, karena kita politik langit adalah hanya mengejar ridho atau restu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba muncul kami, kemudian dengan lugasnya menyampaikan apa yang menjadi hati nurani rakyat, kemudian memberikan tuntutan dan solusi. Kalau orang sudah hidup dalam kekuasaan yang tanpa ada koreksi apapun juga, ada sedikit saja koreksi merasa terganggu. Mungkin itu latar belakangnya. Ini sebagai mantan Panglima TNI tahu betul nih psikologi yang begini. Rakyat ini hanya memerlukan informasi yang jelas. Mahasiswa ini kenapa didukung oleh kami? Karena mahasiswa ini berdemonstrasi berdasarkan koridor hukum untuk menyampaikan pendapat, kalau bisa berdialog untuk mencari kejelasan. Karena mereka melihat, untuk apa saya kuliah? Begitu saya kuliah lulus jadi dokter, bekerja di rumah sakit, kan buruh juga itu, bekerja juga. Terus apa harapan saya kalau nanti saya di PHK? Gitu. Nah, kejelasan inilah yang harusnya ada penjelasan secara terbuka begitu. Iya, Mas Gatot ingin mengatakan bahwa baik pihak pemerintah maupun pihak buruh itu bukan hanya soal komunikasi saja, tapi belum memiliki dasar yang final untuk berdialog itu. Ya, benar sekali. Sebenarnya yang membuat tidak final ini juga pemerintah juga, presiden juga baru menerima draft yang diketok juga hari ini kan, gitu. Terus mau bicara apa kan gitu kan. Jadi kemarin waktu presiden mengatakan nggak benar ini, dia dasarnya apa? Nggak jelas juga kan? Nggak jelas juga gitu. Tapi kan yang mengajukan draftnya kan pemerintah. Dari situ kan sudah tahu. Jadi kalau demonstrasi anarkis itu adalah ikhtiar merusak masa depan kita sendiri, gitu. Tidak mungkin kami ini yang berdiri berlandaskan gerakan moral, kemudian secara konstitusi, walaupun sekarang ini dibilang tidak konstitusi, itu terserah saja kan itu. Kemudian tahu benar bahwa apabila anarkis kemudian membakar fakta dan merusak fasilitas umum, ini kan sama saja kita bunuh diri. Dalam arti kata, kita akan merusak masa depan kita sendiri. Udah ekonomi sulit gitu. Nah, di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja ini pas diketok dalam suasana ekonomi kita lagi turun drastis, COVID, banyak yang PHK, dibayar-bayar PHK ini. Jadi semuanya pada takut semuanya gitu. Akhirnya semuanya bergerak begitu. Mas Gatot, dalam setiap kejadian seperti katakanlah protes terhadap Undang-Undang Ciptaker ini, ada kecenderungan dicari kambing hitamnya. Seolah-olah kami itu yang menjadi kambing hitam. Ini mohon maaf nih ya, zaman dulu kan ada tuh kerusuhan 27 Juli PRD yang dijadikan kambing hitam. Macam-macam aktivis HAM biasanya. Nah sekarang Mas Gatot kualat. Saya ngomong apa adanya saudara sekalian ya. Yang dijadikan kambing hitam adalah kami dan Gatot Nurmantio yang dianggap dalang kerusuhan yang muncul. Saya pengen yang lebih tajam lagi pendapat Mas Gatot soal ini.
Jadi soal skenario selalu mau mencari kambing hitam itu benar apa enggak? Karena begini, ada kesannya begini. Kan yang diprotes buruh dan mahasiswa itu adalah undang-undang Ciptaker. Ya. Atau undang-undang Cilaka kadang-kadang disebut. Tapi terakhir ini ada kesan kok digeser isunya. Digeser kepada kerusuhan. Dan dalang dari kerusuhan aksi tersebut. Substansinya ditinggalkan, tapi ininya yang dikejar-kejar. Gimana Mas Gatot? Saya pikir ini suatu hal yang sering kita dengar, pengalihan isu. Gitu, pengalihan isu. Tetapi saya hanya berharap, berdoa, semoga siapapun di dalam pemerintahan, termasuk aparatur keamanan, ada kesempatan luang waktu membaca pasal undang-undang ini. Setelah membaca, dia membayangkan bahwa dia punya anak, gitu. Anaknya nanti lulus dan bekerja dimanapun juga. Kalau dia bukan owner, dia pekerja, kayak gitu. Benar-benar mensimulasikan. Setelah itu baru ada kesadaran. Ada kesadaran. Kemudian masalah pengalihan isu tadi. Ingat bahwa masyarakat kita ini sudah kritis, bukan bodoh lagi. Kemudian mempunyai berbagai cara dengan media sosial, dengan IT dan lain sebagainya. Mereka tahu semua kok. Mereka tahu semuanya. Hanya mereka kadang-kadang tidak berani menyampaikan pendapat. Tapi dengan cara-cara ini bisa mengeluarkan informasi ini gitu. Jadi apapun yang dilakukan, pasti semuanya ini kebenaran akan muncul. Gitu. Kebenaran akan muncul, walaupun disembunyikan. Tetapi Bang Raffi, bahwa orang-orang yang berkumpul menjatuhkan diri dalam organisasi kami, saya sejak awal menyampaikan bahwa ini adalah organisasi perjuangan dan penuh dengan tantangan, hambatan bahkan ancaman. Gitu. Siapkan mental, karena kadang-kadang menyuarakan kebenaran itu lebih sulit daripada menyuarakan ketidakbenaran. Jadi boleh-boleh saja lah seperti itu. Tetapi saya yakin siapapun dia punya nurani. Tapi Mas Gatot ya, ada semacam tudingan atau sinisme. Nggak benar yang namanya kami hanya gerakan moral. Karena bayangan saya moral force itu yang diperjuangkan kan nilai, value. Enggak, ini sebenarnya ada motif politiknya juga, gerakan politik juga. Orang memperkirakan untuk kekuasaan juga. Tanggapan Mas Gatot? Ya memang gerakan kita ini untuk kekuasaan. Kekuasaan dalam arti kata siapapun yang berkuasa, ya kan? Kita memberikan input, berikan masukan agar sama dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, ingin bangsa ini maju, maju dan demokrasi ditegakkan, gitu. Bukan kekuasaan untuk kami, tapi untuk seluruh masyarakat ini. Nah, artinya tujuan politik bukan untuk mengambil alih kekuasaan, tapi memberikan input agar kekuasaan itu amanah, mungkin begitu ya? Iya, kan? Apa yang dilakukan kami ini sama dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar Indonesia ini maju, demokrasi kita baik sesuai dengan yang sama-sama kita idamkan. Karena demokrasi itu tujuannya untuk rakyat juga kan gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kalau dikatakan politik, ya itu politik. Yang sering dikatakan itu adalah politik langit. Politik langit. Politik langit. Luar biasa. Ya, politik langit. Kita bergerak dalam kebenaran, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran hakiki gitu. Kebenaran yang transendental. Ya, karena kita politik langit adalah hanya mengejar ridho atau restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya Mas Gatot ya. Tapi begini, saya masih mau mengejar politik buminya juga tapi ya. Jadi instead of politik langit. Ada juga yang mencurigai, bahkan pernah disampaikan, ini mohon maaf rekan saya Boni Hargens ya,
ada kelompok-kelompok yang memang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi katanya. Salah satu yang dituding pada waktu itu nama Pak Gatot belum ada, tapi nama rekan Mas Gatot, Din Samsudin sudah mulai disebut-sebut. Gerakan yang memang dari awal ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu tanggapan Mas Gatot bagaimana? Sebenarnya kalau kita ingin melihat saya Profesor Din Samsudin punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara, kemudian Prof Din juga bukan ketua PP Muhammadiyah. Jadi kalau mau mengambil alih kekuasaan itu waktu jadi Panglima TNI. Ya betul. Terus tidak punya anak buah. Bagaimana caranya menggulingkan gitu loh. Kan gitu, bagaimana cara menggulingkan pemerintahan. Nah, kemudian apakah selama ini saya ada indikasi itu? Ini kan permasalahannya ini adalah sejak pertama kali kami itu deklarasi di Tugu Proklamasi, tiba-tiba ada banner yang mengatakan turunkan Jokowi, kan gitu. Terus depannya ada demo lagi, soalnya rame gitu kan. Itu langsung dicap. Yang masang siapa saya tidak tahu. Kan gitu. Itulah yang dikatakan abis itu di setiap ada kami selalu ada keramaian. Gitu. Seolah-olah kami ini sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Berbanding terbalik dengan tujuan kami yang dilakukan kan gitu kayak. Jadi ini sesuatu yang ya saya ketawa saja gitu. Tapi Mas Gatot ya, ini kan kalau kita bicara kalkulasi politik ya, sebenarnya kan pihak yang menghadang kami kan nggak bodoh-bodoh amat juga. Maksudnya artinya mereka mengkalkulasi kalau gerakan seperti kami ini dibiarkan, ini bisa sangat berbahaya, bisa sangat lebih powerful dibandingkan partai politik. Karena partai politik kan sudah terkooptasi dengan kekuasaan yang ada. Jadi wajar dong kalau mereka berpikir kami dihadang di mana-mana agar tidak berkembang, satu. Kedua, agar dipersepsikan sebagai KPK. Tapi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kelompok pengacau keamanan. Gimana? Jadi kita bicara konspirasi sedikit. Gitu. Logika politiknya begini, logika politiknya bahwa sekarang ini di DPR sudah dikuasai oleh pemerintah dalam bentuk koalisi. Minimal 85%. 6 partai ya. 85%. 85%. 85% karena yang 8% itu Partai Demokrat, yang 7% itu PKS. Iya. PAN kan walaupun tidak masuk dalam pemerintahan tapi sikapnya juga selalu mengendorse pemerintahan. Jadi 85% ini. Nah, tiba-tiba muncul kami. Kemudian dengan lugasnya menyampaikan apa yang menjadi hati nurani rakyat, kemudian memberikan tuntutan dan solusi. Kalau orang sudah hidup dalam kekuasaan yang tanpa ada koreksi apapun juga, ada sedikit saja koreksi merasa terganggu. Mungkin itu latar belakangnya. Ini sebagai mantan Panglima TNI tahu betul nih psikologi yang begini. Jadi kalau nyaman di kekuasaan, ada yang teriak sedikit merasa bising langsung ya. Merasa bising, terus dicap apa? Ya itu hak-hak saja, bagi saya itu wajar-wajar saja gitu.